Halo, perkenalkan nama saya Imelda Fasya. NIM saya 11 2019 515. Saya dari Fakultas Bahasa dan Seni. Di sini saya mendapat tugas tambahan saat mengikuti kegiatan OMB 2021 pada sesi Critical Thinking. Pertama-tama saya berkuliah karena saya ingin menambah ilmu pengetahuan serta wawasan di bidang program studi saya. Sebagai mahasiswa pendidikan di UKSW atau mungkin calon guru, tentu saja saya menginginkan perkembangan dalam pendidikan Indonesia, entah itu dengan menjadikan negara lain sebagai contoh atau dengan membuat perubahan sendiri dengan pola pikir yang kritis. Dan dengan adanya kemauan yang tinggi, saya yakin pasti bisa, paling tidak membuat kemajuan di daerah saya. Dan jujur saja, saya sebelumnya tidak ingin berkuliah dan lebih menginginkan untuk bekerja. Tapi karena beberapa kali berdiskusi dengan orang tua saya dan kebetulan ada beasiswa daerah yang dibuka, jadi saya pikir tidak ada salahnya dalam mencoba. Setelah berkuliah, saya melihat banyak perkembangan yang bisa dihasilkan oleh pendidikan. Membentuk pola pikir yang lebih terbuka, yang saat ini saya pahami ialah kapasitas pemikiran dan perasaan setiap orang itu berbeda. Dan menurut saya, salah satu penyebabnya ialah tingkat pendidikan serta background kehidupan yang berbeda itu sangat berpengaruh ke pola pikir seseorang. Kuliah yang ideal itu tergantung setiap individu yang memaknainya. Yang menurut saya, kuliah tanpa ada paksaan, tidak keberatan dalam melakukan kegiatan dalam perkuliahan tersebut, nyaman dalam lingkungan tersebut, bisa bertukar opini mengenai suatu isu, tidak peduli kamu mahasiswa yang aktif di berbagai kegiatan ataupun hanya fokus di bidang akademik, selama saya bisa mempertanggungjawabkan pilihan saya maupun keputusan saya, ya itu kuliah yang ideal menurut saya. Saya rasa cukup relevan ketika saya bertujuan untuk menambah ilmu, pengetahuan, dan wawasan di bidang pendidikan. Saya menjadi mahasiswa yang fokus dengan bidang akademik dan mencari kegiatan mahasiswa yang berhubungan dengan pendidikan. Sebenarnya, saya membaca beberapa artikel tentang menjadi mahasiswa ideal. Salah satunya menjadi mahasiswa ideal berarti kamu mampu berpikir positif terhadap sesuatu yang kamu lakukan dan kerjakan. Menjadi mahasiswa ideal berarti kamu juga harus mampu menyeimbangkan antara sisi akademik, organisasi, dan pekerjaan. Sehingga saat berkuliah tujuanmu nggak cuma untuk mengejar IPK yang tinggi, tapi juga mengembangkan kemampuan berorganisasi, kemampuan untuk memimpin yang baik, mampu mengatur anggotamu dengan baik, dan bisa mengeluarkan pendapatmu di depan banyak orang yang mana akan berguna nantinya saat terjun di dunia masyarakat secara profesional. Dan menurut saya ini sesuai dengan definisi kuliah ideal dan bisa saya tiru. Meskipun saya fokus dengan akademik saya, tapi saya mencoba satu atau dua kegiatan yang membantu saya dalam menyeimbangkan antara sisi akademik, pekerjaan sosial, dan organisasi. Dan saya rasa ini cukup relevan. Di dunia pendidikan saya harus menyadari bahwa siswa berasal dari background kehidupan yang berbeda. Untuk menyeimbangkannya, saya harus melihat dari lingkungan saya terlebih dahulu, seperti teman sekelas, teman lingkungan organisasi, serta di lingkungan kerja. Dengan ini, saya bisa menambah ilmu pengetahuan saya serta wawasan di berbagai bidang, dan pastinya lihat keadaan pendidikan di masa sekarang, dan saya pikir itu seimbang. Mampu menyeimbangkan antara sisi akademik, organisasi, dan pekerjaan sehingga saat berkuliah tujuan kita nggak cuma untuk mengejar IPK yang tinggi, tapi juga mengembangkan kemampuan berorganisasi, kemampuan untuk memimpin yang baik, mampu mengatur anggota kita dengan baik, dan bisa mengeluarkan pendapat kita di depan banyak orang yang mana pastinya akan berguna nantinya saat terjun ke dunia masyarakat secara profesional. Dan juga saya telah lama menyadari bahwa setiap keputusan dan pilihan saya pasti ada konsekuensi yang harus saya pertanggungjawabkan. Karena banyak plan yang bisa kita ciptakan, jikalau plan A tidak terrealisasikan, maka masih ada plan B sampai Z. Membuat rencana dan melakukan konsep sesuai dengan yang saya bangun, meskipun nanti saya tidak bisa merealisasikan tujuan saya,
Pastinya ilmu, pengetahuan, serta wawasan saya pasti berguna untuk kedepannya. Karenanya banyak hal yang bisa dilakukan. Dan tentu saja implikasi dan konsekuensi sangat bermakna bagi saya guna membantu mencapai cita-cita saya. Dengan adanya sebab akibat dan konsekuensi, saya menjadi lebih berhati-hati dalam memutuskan sesuatu pilihan, dan itu membantu saya tidak terlalu jauh keluar dari konsep serta tujuan saya. Dan lagi menurut saya ini seimbang. Saya melihat ini dari sudut pandang seorang remaja dan mahasiswa, dan sebisa mungkin saya menjelaskan dari sudut pandang yang terbuka. Namun, adil atau tidaknya itu hanya orang lain yang bisa menilainya, karena jika ini perspektif dari saya dan saya mengatakan itu adil, rasanya itu kurang tepat. Cukup sekian dari saya, terima kasih.